karena sudah tersita waktunya untuk tadi kuis ya. CVP sebentar. Ya, tadi sempat saya gunakan waktunya untuk apa coba? Untuk nilai KTTA nih, deadline-nya hari Jumat, berarti besok ya? Hari Jumat. Jadi di sini ada hubungan antara biaya, volume, dan profit. Seperti kita singgung nih, ini berarti bicara lagi. Makanya chapternya sama, chapter 20. Jadi terkait dengan contribution margin dan contribution margin ratio nantinya ya. Nah, volume dan sebagainya. Menjawab pertanyaan ya. Kalau pengen profit sekian, itu berarti volumenya ya, unit produksinya berapa begitu. Dengan memproduksi berapa saya dapat profit sekian. Atau kalau profitnya 0 berarti impas. Pendapatan dan seluruh biaya sama. Ya, kalau volumenya 0 itu langsung rugi, betul nggak? Karena ada biaya tetap. 1 biasanya masih rugi, biaya tetapnya kan gede. Nah, sampai volume berapa biaya tetap itu tertutup. Dan setelah itu baru masuk profit, dan profit begitu ya. Ya, ini sudah cara-caranya, nggak apa-apa ya. Jadi memudahkan saya malah nih. Nggak perlu nggak perlu cara-cara lagi. Jadi di pertemuan 3 ini kita akan mengenal istilah-istilah seperti ini. Contribution margin, per unit, MS, PR, MOS. MOS apa MOS? Ada yang sudah baca? Kalau MOS apa ya? Margin safety, Pak. Margin of safety, iya. Safety itu penting ya. Jadi kalau kita bicara impas gitu, jadi kalau nanti kita lihat, jadi pada penjualan sekarang ini kita masih profit. Sampai berapa kita tolerir ya, menolerir gitu, penurunan sales ya, berapa lagi sehingga impas. Kalau lebih lagi turunnya dia akan rugi gitu. Safety-nya itu sampai titik di mana tidak rugi, sampai impas dong. Seperti itu ya. Nah, sedikit mereview ya, baru kemarin kan ya, dan tadi sudah kuis. Contribution margin itu adalah sales dikurangin variable cost seluruhnya, ya kan? Nah, ketika ini kita bagi dengan sales, maka kan jadi 1. Dibagi dengan unit sales, unit dijual ya. Maka dari contribution margin rasio namanya nanti dibagi dengan sales ya. Dengan sales dolar berarti ya. Nanti 1 per variable cost-nya per sales. Itu adalah contribution margin. Makanya nanti ada 1 main V istilahnya ya. Oke. Kita mulai dari pemahaman yang sangat bisa dipahami oleh mahasiswa akuntansi ya, bahwa begitu profit itu adalah yang diterima perusahaan dikurangi seluruh biayanya, kan begitu ya. Di income statement itu revenue total dikurangin seluruh total, baik manufacturer maupun tidak, dan menurut perilaku ini total variable cost dan total fixed cost. Nah, pasti sangat-sangat inilah ya. Sehingga kalau revenue, ya revenue itu berarti semua biaya ditambah profit. Kalau profitnya 0, revenue sama dengan biaya. Berarti seluruh biaya yang kita keluarkan dan yang kita dapatkan sama, nggak ada profit. Itulah impas. Ya. Nah, itu dibolak-balik ya seperti itu. Nah,
Bolak-balik ini penting ya, membolak-balik terutama kalau masak ya, bolak-baliknya harus benar gitu. Kalau enggak gosong nanti. Dipindah ke sini sama dengan apa ya. Nah, dari hubungan tersebut ya. Aduh, cara-caranya biarin aja lah ya. Ini kan kalau dinotasikan revenue sama dengan seluruh biaya tadi ditambah profit. Oke. Kita pindahkan. Fixed cost ini yang variable cost V kali R kita pindahkan ke kiri. Nah, pindah-pindahin gini kan, bolak-balik kan. Sama dengan fixed tambah profit. Kemudian ini jadi begini gimana ya? Ini jago matematika. R-nya ya R kali 1 kan R min V kali R ya. Berarti dikeluarkan R kali 1 min V, ya kan? Seperti itu. Kalau di istilahnya apa nih? Kalau di matematika. Ini kan sebenarnya R min V kali R kan begitu ya. Nah, maka kita dapat persamaan R sama dengan penyebut dibagi pembilangnya adalah 1 min V. Nah, 1 min V ini tadi kan yang saya singgung di awal ini 1 dan ini V. Ketika semua dibagi sales, CM ini adalah dibagi sales contribution margin ratio sama dengan 1 min V. V-nya adalah variable cost dibagi sales-nya. Itu disebut contribution margin ratio, CM gitu ya. Oke, berarti pendapatan itu sama dengan biaya tetap ditambah profit dibagi contribution margin ratio. Ya kan? Seperti itu. Artinya ketika kita mau imbas, ada kucing masuk sebentar ya. Bentar ya Mas. Oke. Ada si Aurora masuk. Jadi harus saya buka pintunya biar keluar ke tempat anak-anak ya. Mohon maaf. Oke. Kita sampai dapat formula ini. Jadi saya ulang. Revenue jadi sama dengan biaya tetapnya ditambah profit dibagi contribution margin ratio. Ya inilah rumus yang bisa digunakan. Kalau ingin profit sekian, berapa revenue yang kita dapat? Dibagi harga jualnya, itulah unitnya, ya kan? Revenue kan price kali unit dijual. Berapa unit? Kalau pengen profit sekian, pakai rumus ini aja masukin fixed cost-nya, ditambah profit, dibagi 1 min V. Ya, tetapi dalam praktek Anda mengerjakan soal, Anda tidak harus pakai rumus ini sih ya. Artinya Anda bisa lah. Poin utamanya sebenarnya persamaan ini. Nah, tapi kita coba di buku Carter ini konsisten ya memperkenalkan yang disebut contribution margin tersebut. Oke? Sehingga ya kan kalau profitnya 0 berarti kan ya F biaya tetap dibagi contribution margin ratio saja. Itulah revenue saat impas. Jadi untuk impas saya harus dapat pendapatan sekian. Ya. Nah, kalau kita definisikan, Anda bisa baca di sini, contribution margin ratio. Ya kan? Dia kan tadi 1 min V ya. Contribution margin dibagi sales-nya. Jadi setiap dolar penjualan untuk menutup fixed cost dan menghasilkan profit seperti itu. Nah, biasanya persentase ya, jadi tidak sampai 100% kan. Dia kan sales dikurangin variable cost sama dengan contribution margin. Jadi margin makin besar,
berarti apa namanya? Lebih cepat ya menutup fixed cost-nya. Baik. Nah, ini kita ulang nih tadi. Kan sales dikurangi variable cost. Nah, CM yaitu contribution margin ratio dibagi sales. Semuanya dibagi sales, maka 1 min V begitu ya. V-nya adalah variable cost per nilai penjualannya. Kita masukkan ilustrasi yang ada di Carter. Nah, ini ilustrasinya. At normal capacity, sales revenue sekian, 6 juta. Biaya tetapnya 1,6. Kemudian variable cost-nya 3,6. Semuanya diketahui ya, sales price-nya 400. Variable cost per unit berarti ini di sini 240 variable cost per unit. Oke. Maka berapa pendapatan yang ada titik impas? Kan begitu. Tinggal dimasukkan. Fixed cost-nya tadi 6 juta. Fixed cost 6 juta. Penjualan ya. Fixed cost-nya 1,6 juta. Ya kan? Ini dibagi 1 min V. V tadi adalah variable cost dibagi penjualannya. Berarti berapa? 0,6. Ya. Betul? Betul, Pak. 0,6 ya. Sehingga 1 dikurangi 0,6 sama dengan 0,4. Karena kita bicara contribution margin-nya, bukan bicara V-nya. V-nya 0,6. Contribution margin rasionya adalah ya 1 dikurangi 0,6, jadi 0,4. Dapatlah revenue-nya adalah 4 juta. Nah, 4 juta ini kemudian dibagi dengan 4 juta kan pendapatan, dibagi dengan harga jualnya berarti dapat 10.000 unit. Anda bisa buktikan, Anda bisa coba ya, dimasukkan gitu. Kalau 10.000 unit itu dapat pendapatannya kan 4 juta. Biayanya berapa? Biayanya adalah 1,6 ditambah 10.000 kali 240 kan? Ditambah 2,4 kan? Jadi biayanya adalah 4 juta juga. Jadinya impas begitu ya. Maka kita melihat bahwa perusahaan ini ya dengan fixed cost sebesar ini, dengan harga jual seperti itu, ya itu harus menjual 10.000 unit baru impas. Jadi kalau cuma 1, 2, 100 itu, jadi di masa pandemi begini dia jual cuma 100, 200 ya rugi begitu. Misalnya begitu ya, di masa ekonomi tidak bagus, maka bisa jadi kan mereka harus promo dan sebagainya, atau memperkecil kerugian gitu kan. Karena dengan perhitungan ini kita tahu dia harus mendorong penjualannya untuk impas 10.000. Banyak enggak tuh 10.000? Tergantung ya. Tergantung kita melihatnya ya. Kalau saya ngelihatnya banyak jualin barang 10.000. Tapi ini setahun ya. Dibagi-bagi lagi ya. Oke. Kalau 10.000 mobil ya banyak ya. Iya Mas ya. Tapi kalau 10.000 sabun ya kan setiap orang beli begitu kan. Ya, tapi kembali ke konsep ini ya. Jadi di sini bisa menentukan berapa unit harus dijual agar sampai titik impas. Pendapatan sama dengan biayanya. Oke. Nah, untuk mencari unit kita bisa pakai cara yang lain. Yang ini ya. Jadi kan tadi revenue sama dengan ya, persamaan ini mengulang
Sedangkan revenue adalah price kali quantity. Fixed cost tetap, kemudian variable cost berarti kan variable cost per unit kali quantity. Ya, C-nya di sini variable cost per unit ya. Saya nggak tahu di Carter kenapa ininya C begitu ya. Oke. Sehingga saya tidak perlu jelasin satu-satu. Key untuk break even adalah sama, persis mirip ya, mirip maksud saya. Fixed cost bukan break even. Kalau break even ini profitnya 0 ya. Jadi fixed cost dibagi price dikurangi variable cost per unit. Maka itu akan langsung dapat nilai unit begitu. Coba kita terapkan. Fixed cost-nya adalah 1,6 tadi kan ya. Dibagi harganya 400 kan? Dikurangi variable cost-nya 240 kan? Berarti 160. Dapat 10.000 unit tuh. Ya terserah Anda mau pakai cara yang mana ya. Pakai cara ini langsung dapat 10.000 unit. Dibalik kalau mau pendapatannya berapa? Ya kali 400. Kan harganya 400 tadi. Kali 400 berarti 4 juta, kan gitu. 4 juta pendapatannya, kan sama dengan yang sebelumnya ya. 4 juta, 10.000 unit, itulah break even. Jadi bisa pakai contribution margin ratio 1 min V atau bisa pakai P min C kalau di sini. Intinya pembaginya adalah dolar, tapi dolarnya per unit, price dan variable cost per unit. Kalau yang di sini tadi rasio, yaitu persentase atau 0, begitu kan, rasio ya. Seperti itu. Rasio hasilnya adalah dolar atau rupiah. Money begitu. Sedangkan yang ini hasilnya adalah unit. Oke. Intinya di situ sih. Jadi ketika break even 10.000. Berarti kalau kita jual 11.000 pasti ada profit dan seterusnya. Nah, sehingga kalau kita ditanya kita tuh targetnya profitnya 400.000. Ya tinggal dimasukkan aja. Tadi kan tambahnya 0. Berarti 1,6-nya ditambah 400.000 saja. Jadi berapa? 2 juta. 2 juta dibagi 0,4 dapat 5 juta. 5 juta dibagi harganya 12.500. Ya. Ada cara lain, tentu saja ada cara lain ya. Oke, tapi kalau sudah semua diketahui begini, kemudian cari profit yang mending dimasukkan aja, tinggal ditambah saja. 0,4-nya juga sudah dihitung kan ya. Nah, seperti itu. Demikian juga yang ini ya tadi. Sama juga ditambah 400.000 dibagi price dikurangin variable cost per unit 160. Sama kan, tinggal pindahin 160-nya. Hanya profitnya tambahkan. Dapatnya sama, 12.500. Oke. Nah, sudah selesai. Konsep BEP di mana Anda bisa menentukan berapa unit nanti perusahaan bisa impas dan pendapatannya berapa. Dan juga kalau profitnya yang ditargetkan diketahui, maka kita harus menjual berapa unit seperti itu. Sampai di sini mungkin ada yang mau dikomentari sebelum saya lanjutkan ya. Nah, oke, kalau gitu sekalian aja ini ya. Izin. Made, ya, silakan. Halo. Ya, silakan. Ini masih aja sih Pak. Apa namanya? Ini kan ada fixed cost sama variable cost. Nah, ini apakah fixed dan variable ini yang berkaitan dengan produksi aja, apa keseluruhan termasuk marketing atau administrasi dan lain sebagainya itu? Ini kalau menurut Made bagaimana? Kalau dari rumus ini berarti ke rumus yang awal, Produksi sih. Rumus yang awal ini loh, total. Kita hanya profit, bottom line.
Berarti keseluruhan ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ini total revenue sih semua untuk impas adalah seluruh biaya. Total fix dan total variabel. Profit juga demikian. Jadi kita bicara adalah bottom line, operating income atau profit ya. Seperti itu. Oke. Kalau diangkat ditarik ke atas ya sama aja. Kalau diketahui yang di atas berarti nggak sampai dengan profit sebenarnya, bisa juga. Tapi di sini maksudnya profit adalah bottom line-nya ya. Oke. Ada lagi? Lanjut ke multiple product. Ya, ini bagaimana ya kita menentukan berapa unit yang dijual kalau produknya lebih dari satu. Kalau lebih dari 2 dan seterusnya harus pakai ini ya, pakai bantuan software mungkin ya. Kalau 2 masih bisa. Nah, kalau seperti ini harus bisa diketahui expected sales-nya, bobot dari penjualan masing-masing produk. Kalau ini tidak diketahui, kita nggak bisa mengekspektasi juga berapa masing-masing gitu. Jadi ini kan agak susah ya, kecuali penjualnya bundling ya, menjual satu paket isinya 1A 2B. Nah, itu berarti pasti kan setiap yang terjual itu isinya totalnya pasti 1A 2B, 1:2. Tetapi bisa jadi kan tidak banding, tapi kita bisa ada sih, maksudnya data bahwa kira-kira kalau kita bisa menjual A itu 10, B-nya 20, berarti 1:2 begitu. Ada data itu ya, expected. Dan kemudian secara hypothetical dianggap itu adalah paket gitu, dibundle begitu. Nah, kalau seperti itu berarti ini dianggap bobot begitu. Ya, widget ya. Sehingga sama seperti tadi. Kan fixed cost dibagi 1 min V. V-nya variable cost per sales kan. Yang variabel mana? Variabel kan ini. Nah, kalikan widgetnya. Berarti variabelnya 100 ditambah 70 kali 2. Jadi variable cost-nya adalah bukan 100 tambah 70. Kalau di sini 2:3 berarti 100 kali 2 ditambah 70 kali 3 begitu. Di widget ya, di bobot. Jadi kalau di sini 100 kali 1 ditambah 70 kali 2. Ini 100 ditambah 70 kali 2. 140 ditambah 100. 240. Demikian juga 180 kali 1, 110 kali 2, 220. 180 berarti 400. Nah, di contoh ini kebetulan kok angkanya sama ya, 0,6 ya. Emang sama semua sih, 1,6 juga. Sehingga V-nya 0,6, berarti 0,4 kan? 1 dikurangi 0,6. Dapatlah revenue-nya 4 juta. Artinya penjualan keduanya itu baru impas jika keduanya total pendapatannya 4 juta. Berapa unit berarti menjual A dan B? 4 juta dibagi harga jualnya kan ya? 4 juta dibagi harga jualnya. Harga jualnya tadi adalah bobot tadi. 180 ditambah 110 kali 2. Yang ini tadi 400. Jadi 10.000. 10.000 A dan 20.000 B begitu penjualannya. Dengan penjualan 10.000 unit A dan 20.000 unit B akan dapat pendapatan 4 juta dan biaya totalnya akan 4 juta. Nah, kalau nggak percaya dicobain saja. Akan impas ya. Oke, meskipun kan tidak bisa
Kalau bukan bundling mungkin nggak bisa persis seperti ini, tapi ini diasumsikan seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi tinggal dibobot saja. Kemudian begitu unit, ya tadi 1/2, jadi 10 dan 20.000 unit. Baik. Ini kalau profitnya 400 tadi kan ya. Tinggal ditambah berarti 12.000, maka 12.000 dan 25 kali 2 seperti itu. Oke. Kita bahas semua ya, materinya nggak banyak. Itu kalau tadi satu produk sudah, kalau multiple ada mix-nya, ada baurannya, ada bobotnya. Kemudian yang disebut dengan margin of safety tadi, yaitu kita tahu penjualan sekarang itu berapa, misalnya ini 5 juta. Kemudian kita hitung penjualan BIP-nya. Tadi kan sudah kita hitung tuh ya. Ternyata untuk impas itu 4 juta. Nah, maka kita punya margin of safety-nya 5.000 dikurang 4.000 gitu saja. Artinya turun. Ya, turun 1.000 itu tidak menderita kerugian, artinya impas. Turun 100, 200, 500, oh masih 500 lagi kita impas begitu. Itu margin of safety. Kalau MS, margin of safety ratio dibagi sales saja, ya. Jadi 1.000 dibagi 5.000 berarti 20%-nya. 1.000 dibagi salesnya, maka 20% itu margin of safety ratio ya. Rasio tadi kan ya. Nah, ternyata itu ada hubungannya antara MS, kita sudah bahas tadi barusan, kemudian contribution margin ratio sudah kita bahas, dengan namanya profit ratio. Profit dibagi sales. Ya. Semua ini dibagi sales ini. Profit ratio, contribution margin ratio dibagi sales juga. Margin of safety ratio dibagi sales juga. Itu ternyata seperti ini hubungannya. Ya, sudah saya kotakin. Sekarang saya saya kasih merah lagi ya. Contribution margin ratio kali margin of safety ratio sama dengan profit ratio. Ya siapa tahu nanti di soal Anda diketahuinya bukan biaya ini atau profitnya berapa, tapi diketahui profit ratio. Maka Anda perlu memahami, oh ada hubungan antara profit ratio itu adalah sama dengan perkalian contribution margin ratio dan margin of safety ratio. Buktinya adalah ya yang sudah kita bahas tadi kan contribution marginnya 0,4. Margin of safety-nya 20%. Ya kan? Profitnya coba kalau kita kalikan. Itu 8%. 8%, ya kan? 8% kali sales itu 400. Betul kan profitnya 400 tadi? Ketika penjualannya 5 juta, dapat profit 400.000. Kan begitu tadi ya. Seperti itu. Dan ini juga sama, profit itu sama dengan ya yang dalam dolar kali CM-nya begitu. Ada salesnya di unitnya dibuang. Berarti kan ini margin of safety dolarnya tadi 1.000 kan ya? 1.000 dibagi 5.000 baru 20% tadi ya. Ini 1.000 kali 40% berarti 400.000. Itu adalah profitnya. Sama juga seperti itu. Ini untuk mengantisipasi ya, namanya soal kan diketahuinya yang lain. Profit ratio misalnya begitu ya. Anda tahu berarti ini berapa ya contribution marginnya ya gitu. Kalau diketahui profit ratio-nya diketahui, kemudian
margin of safety ratio diketahui, Anda tahu contribution margin rasionya kan, tanpa harus tahu variable cost-nya misalnya kan gitu ya. Nah, oke, bisa kebayang ya. Baik, sudah selesai materi yang disajikan di slide, dan ya ini materi yang memang untuk pertemuan ketiga itu kembali lagi adalah tentang CM, ya kan, MS, PR tadi, dan bagaimana hubungannya. Maka kita akan coba ya berikutnya latihan-latihan. Sekarang jam berapa? 3.16. Bentar lagi azannya, nggak apa-apa deh. Kita lanjut aja dulu ya, sebelum nanti break. Kita coba aja problem 26 dulu ya, 26. 26 kita buka, Anda bisa buka, saya buka saja ya e-booknya. Bentar. Saya share screen saja, berarti ya, share screen. Nah, ini soalnya. Soalnya CGE Kanada. Sering lihat begini ya, kalau di buku-buku ada ISMA, ini adalah sertifikasi sebenarnya. Dia ngambil dari soal-soal sertifikasi ya. Oke, problem 26. Kalau kita lihat pertanyaannya kan nyari unit ya. Berapa unit impas kalau penjualannya sekian. Kemudian juga begitu. Berapa unit kalau pengen profit jika harganya sekian. Oke. Kita coba saja dulu ya. Saya aja yang ini dulu ya. Saya tadi bikin Excel. Excel membahas problem, ini dia. Oke, dari soal ini tinggal kita identifikasi saja ya. Ini kan biaya ketika memproduksi dan menjual 5.000 unit ya, 5.000 unit. Maka biayanya adalah $60.000, material, labor 40.000, FOH yang variabel berapa tuh? Berapa? 20 kan ya? Oke, yang fix 30. Fix marketing dan administratif 15. Wah, ini kebalik terusnya, nggak apa-apa ya. Baru yang variabel, variabelnya di bawah malah. 10.000. Oke. Itu saja data yang diketahui kan? Berarti kan tinggal memasukkan, mencari tadi. Ketika harganya 38,5, ya kan? Berapa berapa pendapatan? Nah, bukan, berapa unit ya? Berapa unit? Maka pakai fixed cost. Nah, kita hitung dulu total fixed cost. Total fixed cost-nya ada fixed marketing dan fixed FOH. 30 tambah 15, 45. Ya kan? Kemudian dibagi dengan, kalau mencari unit bisa pakai price 38,5 dikurangin variable cost dibagi apa? Sales, Pak. Sales. Total variable cost salah ini karena belum ditotal ya kan. Variable cost-nya kan material, labor, variable FOH. Terus ini marketing, ini manufacturing dulu ya. Ini menjawab Madi tadi juga. Jadi apakah hanya manufacturing atau seluruhnya? Ini manufacturing. Kemudian total variable cost-nya adalah
manufacturing, ya kan, ditambah yang lain gitu. Manufacturing 120 ditambah marketing, maka 130. Oke? Total fixed cost ya semuanya. FOH, marketing. Oke. Variabel semuanya. Ini manufacture, ini yang lain. 120 tambah 10, 130. Intinya total variable cost, total fixed cost. Nah, ini dibagi sales tadi ya. Dibagi 5. Ini kan variable cost per unit ya. Variable cost per unit dibagi unit penjualannya, yaitu 5.000. Maka dapat 26. Jadi 38,5 dikurangin 36. 26, sorry ya. 38,5 dikurangin 26 adalah 13. Maka dapat 3.600. Itu adalah jika harganya 38,5, maka harus menjual 3.600 baru impas. Nah, Anda juga bisa coba kalau pakai yang apa namanya? Dolar dulu baru dibagi 38,5. Nanti dapatnya sekian dulu. Oke. Yang nomor 2, siapa mau nyoba? Nanti saya yang ngetik di sini. Harganya 40, profitnya 18.000. Saya ketikin. Silakan. Kesempatan untuk berbagi. Untuk dapat poin dan berbagi gitu ya. Nomor 2 itu enggak ada. B, harga berapa? Pak. Harganya 40. Jika harga 40 dan profitnya, kalau loncat. Profit 18.000. Maka siapa tadi? Maka dia harus Heriko silakan lanjut. Maka dia harus menjual berapa unit? Ya, pakai rumus yang ini juga kan? Cuma ditambah profit kan ya? Betul nggak? Ya, Pak. Fixed cost berapa tadi, Heriko? Fixed cost-nya tetap kan 45.000. 45.000. Oke. Terus ditambah profit. Profit berapa? 18.000. Nah, ini adalah Iya. nah, kemudian dibagi dengan 1 min V. 1 min V-nya tadi sudah ada ya? Bukan 1 min V di sini. Pakai price dikurangin C kan? Price-nya berapa? Price-nya 40 dikurangin 26. 130.000 dibagi 5.000. 14. Ya kan? Dapat 4.500. Saya ulangin ya, ini fixed cost sama berarti kan sama seperti ini, tapi ditambah profit. Terus yang di sini juga sama. Harga jual dikurangin variable cost per unit. Harga jualnya ganti 40 kan? Ininya tetap kan 26. Nambah sedikit 14 ya. Ini mungkin bukan 14 ini. Ada komanya ini sebenarnya ya. Oh, 14 persis, yang ini 12,5 ya. Oke. Dapat 4,5. Oke, tanggung satu lagi. Yang C, siapa punya baca? Ayo. Ada? Atau mau break dulu? Tanggung loh ya. Silakan Mas, siapa nih?
Siapa? Rizal, Pak. Oh, Rizal. Afrizal. Oke, Mas Rizal ya. Ya. Ini disuruh ngapain, Mas? Disuruh Cari apa? harga, Mencari harga, harga jual kan? jual Harga jual berapa? Kalau 5.000. Level penjualannya ada di 5.000 unit. pada level penjualan 5.000 unit itu profitnya Dengan 20% dari penjualan. 20% dari sales. Oke. Nah, gimana Mas? Mulai dari mana nih? Pakai rumus apa kalau Mas Rizal? Yang ditanya kan P ya, harga kan? Bukan dulu 5.000. Dengan Q 5.000, ya kan ya? Ya. Dengan Q 5.000. Nah, berarti pakai rumus apa, Mas? Pakai rumus yang revenue sama dengan biaya plus profit, ya kan? Iya nggak? Ya. Revenue adalah price kali quantity. Betul. Berarti berapa? 5.000. Quantity 5.000. Price 5.000 P gitu lah ya. Ya. Oke. Terus lanjut 5.000 P sama dengan 5.000 5.000 harga yang total variabel cost itu Pak 26. oh, variable. Berarti 5.000 kali V-nya ya. Ya. V-nya nanti ada ya. Oke. Terus ditambah fix-nya. Berapa fix-nya? 5.000 ditambah 0,2 20%. Profit itu. Fix cost-nya belum. Costnya 12,5. Fix cost-nya berapa? 45.000. 45.000. Nah, kalau mau seperti tadi kan fix cost dulu ya biar konsisten. Fix cost dulu 45.000 begitu. Kemudian variable cost-nya kali quantity. Kemudian profitnya adalah 20% dari sales. Sales-nya 5.000 P bukan? Ya, Pak. 5.000 P. Lanjut. Jadi gimana? Ini sudah ada nih. V-nya berapa tadi? Ini 26. 26. Berarti 5.000 kali 26 ya? 5.000 kali tadi 26 ya. Oke. 130 gitu ya? Ini 45. Berarti sekarang 45 ditambah 130. 105. Nah, tinggal di sini. 20% kali 5.000 P berapa? 1.000 kan? 20% kali 5.000? 1.000 P. Oke, berarti ini kan ya. Kita sudah sampai 5.000 P sama dengan 175.000 ditambah 1.000 P. Ya, ini matematika saja. Jadi gimana terus, Mas? Pindahkan 1.000 P-nya ke kiri. Kan jadi sini 4 P. Sama dengan 125.000. dengan ini. Maka P 125.000 dibagi 4.000. sama dengan 175.000 dibagi 4.000. 44. Gitu ya? 43,75. Oke. Kalau angkanya benar masuk, sudah betul nih. Intinya kan revenue, fixed cost, variable cost, profit. Ya kan? Nah, sudah ada. Akhirnya kita dapat dengan harga 43,75 pada quantity 5.000, profitnya adalah 20% dari salesnya nanti ya. Seperti itu. Oke, makasih ya. Kita break dulu ya. Kita break dulu. Nanti di WA akan saya kasih soal-soal kayak ujian tahun yang lalu ya. Yang mana Anda sudah punya sebenarnya. Nanti yang tahun 2020 dan 2019 break, kemudian Anda kerjakan saja. Anda pilih salah satu, 2020 atau 2019. Boleh pakai Excel. Setelah itu nanti kita bahas bareng. Ya.
Berarti sambil mengerjakan ya jam 4 atau kurang lah nanti kita bahas ya. Oke, baik kita break dan mengerjakan itu ya. Saya akan share di WA soalnya. Yang 2020 ya? Betul? Ya, Pak. Atau yang sebelumnya? Oke. Oke, Mas Kevin silahkan. Langsung aja. Soalnya dan jawabannya. Sebentar, masing-masing bisa ngeliat soal di ini sih, masing-masing ya. Sebelumnya apakah terdengar, Pak? Suaranya, Pak? Jelas, jelas. Baik, Pak. Pertama-tama saya mencari variabel cost per unitnya terlebih dahulu. Itu didapat dengan cara menjumlah DM, DL, FOH, dan variabel marketingnya. Untuk kedua metode capital intensif dan labor intensif. Didapatkan variabel cost per unit capital intensifnya 200 dan labor intensifnya 250. Lalu saya menghitung total fixed cost. Itu didapat dari fixed cost FOH dan fixed marketing. Untuk capital intensif, fixed FOH-nya 12.500.000 dan labor intensifnya 7.500.000. Untuk fixed marketingnya sama, 2.500.000 untuk keduanya. Sehingga total variable cost-nya, total fixed cost 15 juta dan labor intensifnya 10 juta. Unit price sudah ditentukan di soal 500 per unit. Lalu soal A, hitung break even point untuk penjualan sepeda dalam unit per tahun. Yang pertama menggunakan capital intensive method, itu didapatkan dengan cara total fixed cost dibagi unit price dikurangi dengan variable cost per unit. Didapatkan 50.000. Oh ya, 50.000 unit. Terus? Lalu untuk labor intensifnya sama seperti tadi, fixed cost 10 juta dibagi 500 dikurangi 250. Mendapatkan 40.000. Untuk BUP rupiahnya itu tinggal mengali saja 50.000 dikali 500. Unit atau rupiah? Untuk labor intensif. Untuk intensifnya 40.000 dikali 500. Kitanya cuma unit ya? Iya Pak, yang ditanya Oke, cuma nggak unit. apa-apa. Nah, bonus gitu ya? Nggak ditambahin angka nilainya. Baik, lanjut. Untuk yang B, seandainya perusahaan menginginkan laba sebelum pajak sebesar 6 juta, berapa jumlah penjualan sepeda lipat yang harus dicapai? Dalam dolar. Maaf, saya menulisnya rupiah. Ya. Dalam dolar. Untuk itu saya terbiasa mencari BUP unitnya dulu, jadi seperti cara yang tadi, total fixed cost ditambah dengan laba sebelum pajaknya yang diinginkan yaitu 6 juta dibagi dengan 500 dikurangi 200. Mendapatkan 70.000, lalu untuk labor intensif sama juga 10 juta ditambah 6 juta dibagi 500 dikurangi 250. Mendapatkan 64.000. Lalu BEP rupiah atau dolarnya 35 juta didapat dengan cara BEP unit dikali dengan unit price. Yang labor intensif juga sama. Baik, mungkin seperti itu. Oke, makasih Mas Kevin. Jangan ditutup dulu. Ya, memang yang B yang ditanya rupiah, dolar lah ya. Nilai duitnya ya, uangnya. Tinggal kali dengan harga. Sama. Seperti itu ya. Ada komen dari teman-teman yang lain? Di sini semua data diketahui, jadi tinggal memasukkan fixed cost-nya berapa total tadi ya, variable cost-nya berapa total. Tapi cerita ini juga mencoba mencari alternatif ya, capital intensif, labor. Maka kalau capital itu
Banyakan di mana? Di DM-nya ya? Banyakan di mana tuh? Capital. Oh, sama aja ya. Labor lebih besar semua nih. DM lebih besar, labor lebih besar. Tapi fixed cost-nya. Nah, kalau capital fixed cost-nya. Karena kan belanja mesinnya mungkin ya di situ lebih besar 12,5 pada labor cuma 7,5. Nah, itu hanya menunjukkan kalau sehingga ini sih cuma nyari impas, tapi di sini juga bisa dilihat bahwa dengan kombinasi seperti ini lebih cepat mana impasnya. Kalau yang A itu 50.000 capital, labor 40.000, berarti lebih cepat labor ya. Jual 40.000 udah impas. Capital belum, karena fixed cost-nya lebih besar, betul nggak? Kan harus menutup fixed cost. Yang capital fixed cost-nya besar. Berarti butuh penjualan lebih banyak. Seperti itu. Nah, begitu profit juga demikian ya. Baik. Makasih Mas Kevin, bisa ditutup. Penjelasan dari Kevin tadi kayaknya nggak nyampe 5 menit ya. Ya kan? Cepat berarti CVP itu ya. Apalagi Anda mungkin karena mudah jangan terlalu lama. Jadi total fixed cost berapa? Kalau ditulis di ujian kan, variabel berapa? Langsung masukkan ya fixed cost dibagi 1 min V begitu kan, atau P min C tadi dapat berapa kali price-nya, kan cepat. Jangan karena mudah terus ada lama di situ. Diketahuinya terlalu detail banget. Oke. Yang satu lagi, boleh. Nah, sekalian aja. Sebenarnya sama saja sih. Memberi kesempatan, berbagi. Mungkin ya, Anda semua teman-teman di sini itu lebih nyaman tadi dengan penjelasan Mas Kevin daripada penjelasan saya. Siapa tahu kan, karena frekuensinya sama gitu kan, usianya sama maksud saya. Ya kadang-kadang seperti itu. Saya hanya menambahkan gitu ya. Ayo. Yang perempuan, kadang-kadang disebut itu. Yang perempuan, kadang-kadang ya. Ada? Bahkan kalau Anda belum tulis, boleh. Saya yang nulis. Saya deh Pak, mau Pak. Gabriel ya? Ya sudah. Iya Pak. Gabriel. Tadi Gabriel, sekarang Sandy ya? Sandy sekarang, Sandy. Oke, mau share screen, Mas? Share screen ya Pak. Oke, silahkan. Nah. Terlihat Pak. Dalam proses sepertinya, belum. Nah, sudah sekarang. Oke, langsung aja. Oke Pak. Tadi kan sebenarnya sih ini kalau nggak salah sama sih ya Pak. Cuman ada penambahan satu subsoal kalau nggak salah di yang iya, bagian betul. ketiganya. Nah sebenarnya sama sih Pak kayak Kevin. Pertama kan dicarinya itu yang apa namanya quantity BEP-nya kalau nggak salah ya. Nah di sini kalau misalnya dilihat pertama itu DM-nya itu 65, yang CIM-nya, terus yang kedua DL-nya itu 75, yang terus variabel variabel factory overhead-nya itu 40, terus yang apa namanya variabel marketing expense-nya itu 20. Jadi untuk apa namanya total variabel marketing total variabel cost-nya itu sebesar 200. Nah, untuk yang cost-nya itu fix-nya itu
fixed cost itu fixed FOH sama fixed marketing expense itu sebesar 15 juta. Nah, yang pertama itu kan yang 1A itu kita disuruh mencari jumlah unit produk yang harus terjual pada kondisi BEP dengan metode CIM. Nah, di sini bisa dilihat ini penjelasannya. Jadi pertama itu mencari kuantitasnya itu fixed cost-nya itu 15 juta dari sini, terus dibagi dengan P dikurangin C, atau bisa dibilang unit price-nya dikurangin nama variable cost per unitnya. Nah, di sini kan unit price-nya 500. Nah, variable cost per unitnya itu 200. Jadi hasilnya di sini jadi 50.000 unit. Nah, yang B-nya itu sama perhitungannya, bisa dilihat di penjelasan di sini. Jadi kuantitas yang 1B itu dicarinya jumlah unit pada kondisi BEP dengan menggunakan LIM. Nah, pertama itu cari kita menghitung fixed cost-nya dibagi 500 dikurangin 250. 250 ini dari total variable cost-nya. Jadi dapat 40.000. Nah, habis itu di nomor 2 itu kita disuruh nyari penghasilan sebelum pajak sebesar 6 juta dolar. Nah, berapa jumlah dolar atas penjualannya? Jadi bisa dibilang jumlah revenue-nya, jumlah profit-nya. Nah, di sini pertama itu kita cari F tambah P kalau nggak salah tadi. Jadi fixed cost ditambah profit-nya. Nah, jadi 15 juta ditambah 6 juta, habis itu dibagi 1 dikurang 200 per 500. 200-nya ini tadi kan ada 2. Nah, saya pakainya yang variable cost dibagi sales price per unit. Nah, itu. Langsung to the point ya, nyari duitnya ya. Iya. Nah, jadi dari penjelasan sini hasilnya 35 juta dolar. Nah, habis itu yang B-nya itu menggunakan LIM, sama halnya dengan perhitungan yang CIM, cuman diganti fixed cost-nya dan variable cost per unitnya. Nah, jadinya hasilnya 32 juta. Nah, yang ketiga itu kita disuruh nyari total nilai sales agar kedua alternatif itu menjadi tidak relevan. Jadi kalau misalnya saya rada ragu-ragu sih Pak, tapi saya mencobanya dengan persamaan ini aja. Jadi kalau misalnya tidak relevan itu, kalau nggak salah itu di BEP kalau nggak salah Pak. Ya nggak Pak? Di quantity berapa? Ya. Hasilnya sama salesnya ya. Iya. Nah, itu jadi kan kalau misalnya sales itu R itu F tambah variable cost ditambah profitnya. Nah, karena ini menurut saya di BP-nya jadi 0 profitnya. Profitnya kan sama, jadi bisa diabaikan. Oke. Ya. Nah, jadi F-nya itu 15 juta ditambah variable cost itu variable cost per unit dikali dengan kuantitinya kalau nggak salah. Nah, habis itu ini yang untuk CIM. Nah, ini yang untuk LIM-nya sama fixed cost-nya 10 juta ditambah 250 Ki. Jadi tinggal penyelesaian matematika, jadi Ki-nya sebesar 100.000. Nah, habis itu untuk mencari jumlah total nilai sales-nya itu tinggal revenue-nya, berarti unit price-nya dikali dengan kuantitinya. Jadi hasilnya 50 juta dolar, Pak. Itu aja sih, Pak. Makasih, Mas Gabriel. Sangat jelas kan ya? Dan saya jadi ingat ternyata persis banget ya, angkanya juga sama ya, cuma tambah 1. Iya, jadi saya ingat nih, ini case ini terjadi pada saat itu keluarnya sama, open book lagi gitu kan. Terus soalnya dikurangin lagi, lebih susah yang 2019 kan. Sehingga apa akhirnya? Poin untuk nilai itu dikurangin. Nanti kita pindahin ke tempat lain. Ini kan cuma nyontek doang sebenarnya, mau open book ya nggak sih? Waktu itu begitu akhirnya. Jadi kita, loh kok begini? Ya udah dikurangin. Tapi ya saya ketemu mahasiswa yang seperti itu aja ada yang nggak diisi loh. Nggak diisi atau salah gitu. Jadi dia itu kenapa gitu ya?
kok bisa nggak tahu kalau soal itu tuh tahun lalu begitu ya. Bahkan sama angkanya gitu. Wah, itu bukan tipikal mahasiswa atau mahasiswa biasanya akan mencari gitu ya. Baik, kembali ke apa namanya? Materi kita. Tadi sama, jadi kita ngulang-ngulang sebenarnya tadi. Ya, mudah-mudahan sih makin paham ya. Cuma ada beberapa soal yang mungkin belum kita coba sebenarnya. Tadi misalnya kalau ada price ratio gitu ya, belum kebayang kan bisa dimodifikasi ya. Ya, atau mungkin kita minggu depan kuis dulu ya CVP. Ya, bisa kuis bisa enggak? Kayaknya sih Anda siap-siap saja lah ya. Ya enggak, kan cuma begitu saja. Bukan kan ya. Nah, oke. Ada yang perlu didiskusikan lagi barangkali? Sepertinya tidak ada nih. Sepertinya tidak ada. Kesimpulannya dari pertemuan ketiga ya. Ya, tentang hubungan apa nih? Ada 3 pihak ya, hubungan 3 pihak. Cost gitu ya, volumenya, terus profit. Ya, ternyata hubungannya baik-baik saja kan gitu ya. Dan kita melihat itu punya benefit. Ya kan? Kalau kita pengen tahu impas berapa, safety-nya, profit berapa, bahkan tadi kalau menganalisis kalau di internal kan akan mencoba, misalnya kita pakai mesin, fixed cost-nya gede, itu seperti apa sih? Kalau begini berapa? Maka salah satu implikasinya, ternyata impasnya beda nih kalau pakai modal, ya fixed cost-nya gede, impasnya juga apa? Impasnya juga lebih butuh unit penjualan lebih besar. Nah, tinggal kembali dong, lebih besar berarti jelek atau bagus? Ya belum tentu. Perusahaan yakin nggak bisa jual? Bisa, saya bisa jual 2 kali lipat itu, gitu kan ya nggak masalah gitu ya. Pasti ada hal-hal yang lain. Itu dari sisi itu, karena dari sisi yang lain mungkin secara profit bisa ini juga apa namanya? Dianalisis juga apakah kalau capital lebih menguntungkan misalnya. Mungkin fixed cost-nya gede, tapi kan biaya-biayanya variabel kan kecil semua. Ya nggak tadi? Bahan bakunya kecil, labor-nya pasti kecil gitu. Itu semua bisa menjadi bahan-bahan pengambilan keputusan. Ya. Nah, di pertemuan berikutnya kita bicara pengambilan keputusan, differential cost. Jadi lanjut lagi nih. Nah, tolong dibaca. Nanti latihannya juga dicoba ya. Pengambilan keputusan artinya pasti lebih dari satu alternatif pilihan, minimal 2. Terus kita harus memilih. Maka biaya-biayanya mana yang lebih kecil. Kan intinya begitu. Biaya yang relevan, yang diferensial, yang different. Ya, yang menguntungkan secara biaya pasti yang lebih kecil, gitu ya. Baik, saya cukupkan ya pertemuan hari ini. Jam berapa nih? Jamnya masih ada waktu. Kalau semuanya redo kita tutup, kita tutup. Saya akan ngecek ke portal dulu. Semuanya hadir ya. File tadi sudah saya masukkan. Ya, udah aman nih. Tinggal nanti ditutup. Baik. Saya cukupkan ya. Demikian, semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih tadi partisipasinya, termasuk yang menyimak juga. Semoga memang bermanfaat buat kita semua. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.